Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk, Pak. Ibu-ibu RWM. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bisa lebih kencang, shalom, shalom, haleluya. Selamat pagi semua, selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang Ibu-ibu RWM. Salam KKMD, kami kian makmur di sini semua katakan amin ya amin. Haleluya. Baik, hari ini ibadah kita ibadah spesial karena hari ini kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus atas maut atau atas kematian. Dia tidak ada di kubur, dia hidup. Yang percaya katakan amin, haleluya. Baik, yang pertama tentu kita tadi menikmati pujian dan penyembahan. Ibu-ibu menikmati hari ini hadirat Tuhan yang begitu kuat. Ini satu sukacita buat kita kalau kita sampai hari ini boleh mempersembahkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Ucapan syukur kita buat Tuhan. Yang menikmati pujian dan penyembahan tadi katakan amin, haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu bertata atas pujian dan penyembahan umat Tuhan. Amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin, haleluya. Baik, pesan Paskah hari ini adalah sang saksi pertama. Semua katakan sang saksi pertama. 1, 2, 3. Sang saksi pertama. Baik, dan ke hari ini ibu-ibu RWM kita akan belajar sama-sama kita akan belajar Paskah dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Semua katakan Maria Magdalena. Maria Magdalena. Baik, ibu-ibu RWM, hari Paskah itu adalah deklarasi abadi bahwa maut telah dikalahkan. Amin. Dengan kebangkitan Yesus itu deklarasi abadi bahwa maut, bahwa kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan hebatnya ibu-ibu, hari besar itu, hari Paskah itu, pesan Paskah itu yang pertama kali itu dipercayakan bukan pada imam-imam, bukan kepada murid-murid utama Yesus Kristus, bukan pada kaum pria, justru pesan terbesar ini bahwa Yesus bangkit dari maut, itu dipercayakan kepada seorang wanita. Tepuk tangan dulu buat wanita-wanita. Wah, semua katakan wow. Ibu-ibu mari saya kasih tahu cucu saya, Jaren setiap kali melihat hal yang baru dia selalu bilang begini, wow. Dia melihat pesawat, kayak dia melihat apa, dia selalu bilang wow. Dia punya rasa kagum melihat sesuatu. Nah hari ini ibu-ibu mari saya ajar, ayo kita kagum dengan kasih Yesus, kita katakan wow. Coba salami kanan kiri ibu-ibu katakan wow. Kasih Tuhan itu wow, wow. Amin, kasih Tuhan itu wow. Bayangkan ibu-ibu ya, pesan Paskah pertama kali bukan diterima kaum pria, bukan diterima pendeta-pendeta, bukan diterima murid utama Yesus, tapi diterima oleh wanita-wanita. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Semua katakan wow. Baik, kita akan belajar sama-sama siapa sih Maria Magdalena itu, ya. Magdalena itu bukan nama belakang, ya. Magdalena bukan nama belakang. Magdalena itu menunjukkan kota asal dari wanita yang bernama Maria ini. Sebuah kota kecil di daerah Galilea namanya Magdala. Ya, jadi dia asalnya dari Magdala, maka dia disebut Maria Magdalena. Ibu harus tahu bahwa Maria saat itu adalah nama yang umum. Ya, nama yang umum. Ya, kalau di Indonesia itu Budi bagi. Oh ya Pak Budi. Umum apa? Eko, Bambang gitu ya. Kalau perempuan siapa? Sri. Sulis. Pokok itu nama umum, ya nama umum. Ibu-ibu kalau besok-besok punya cucu supaya enggak sama dengan yang lain, tolong cucunya dikasih nama. Oke. Susah kan manggilnya. Bercanda ya. Nah, ada banyak nama Maria saat itu untuk membedakan Maria yang ini, maka Maria yang ini disebut Maria dari Magdalena. Karena paling tidak dari Alkitab kita belajar ada 3 Maria. Ada Maria Ibu Yesus, ya, ada Maria dari Betania, dan ada Maria Magdalena. Ya, kita sepakat dulu ibu-ibu ya, kalau hari ini saya bicara tentang Maria dan saya tidak ngomong Magdalena, itu saya menyebutkan saya sedang bicara tentang Maria Magdalena. Setuju?
bukan Maria ibu Yesus, bukan Maria dari Betania. Setuju ya Ibu ya? Jadi kalau saya hari ini bicara Maria, itu kita sedang ngomongin Maria Magdalena. Oke, dan perhatikan, Maria Magdalena ini saksi kunci loh Ibu. Kalau Ibu perhatikan, dia ini selalu hadir, konsisten dalam pelayanan Yesus Kristus. Ya, kalau Ibu baca, saya percaya Ibu pernah baca ini, pelajari. Maria Magdalena ini adalah seorang wanita yang setia mengiring Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus pelayanan, Maria Magdalena ini ikut dengan pelayanan Yesus Kristus. Ya, hebatnya begini Ibu, waktu Yesus disalib, dia ada di situ. Waktu Yesus mati, dia ada di situ. Dan waktu Yesus bangkit, dia jadi saksi utama. Maria Magdalena ini. Itu latar belakangnya dari Maria Magdalena ini. Jadi kita tahu betapa setianya Maria Magdalena ini mengiring Yesus Kristus. Tadi ada lagu kita nyanyikan ya, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mungkin itu yang terjadi pada Maria. Nah itulah yang terjadi pada Maria. Sementara 12 murid Yesus, satu berkhianat, sementara yang lain murid utama Yesus bersembunyi, berserakan kemana-mana, bersembunyi. Maria Magdalena, seorang wanita pemberani yang muncul dalam setiap peristiwa yang terjadi pada Yesus Kristus. Baik, sekarang perhatikan Ibu, kita baca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Yang bawa Alkitab silakan buka, atau lihat di monitor juga boleh. Kelihatan di monitor terlalu kecil Ibu? Nah ya, baik, supaya gampang buka saja Alkitab Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu semua. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kita berhenti dulu sampai di situ. Hari itu sudah lewat Jumat Agung, ya Ibu. Jadi Yesus hari itu sudah mati di kubur. Oke. Lalu pagi-pagi Paskah, Minggu Paskah, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome datang untuk merempah-rempahi, untuk membawa rempah ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, semua katakan pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Perhatikan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi wanita-wanita ini tahu kubur Yesus ditutup sama batu besar. Oke, dan mereka saling ngomong, siapa yang kok sing gulingno batu iku? Masuk bisa kita masuk? Gitu, kira-kira gitu ya. Kira siapa ya yang bisa? Perhatikan Ibu ya. Mereka berkata, lalu bawahnya, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ibu-ibu hati-hati ya kalau ngomong. Ya, hati-hati. Permintaanmu itu didengar sama Tuhan loh. Siapa ya yang guling no batu itu nanti? Diguling no Tuhan beneran. Ayo. Percaya sama Tuhan. Amin. Selalu ada mujizat. Tuhan lihat kerinduan kita, Tuhan lihat keinginan kita. Amin. Percaya Tuhan bisa menggulingkan batu persoalan kita? Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lihat bawahnya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, kita berhenti di situ Ibu-ibu. Siapa orang muda di situ? Malaikat, oke ya. Dan tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, perhatikan, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, jelas ya, kepada murid-muridnya dan kepada Petrus ya. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Perhatikan, kita berhenti di situ. Jadi beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus pernah bilang gini, anak manusia akan dibunuh dan akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Ya, itu seperti yang dikatakan malaikat ini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Semua yang percaya katakan
Amin. Berarti kan Ibu-ibu dari cerita, dari ayat yang kita baca ini, kisah ini, kira-kira gini, hari Jumat sudah lewat, Yesus mati dan dikubur. Pada hari Minggu di hari Paskah, sekelompok wanita, salah satunya adalah Maria Magdalena, mengunjungi kubur Yesus untuk mengurapi jenazahnya. Tapi mereka terkejut karena kuburnya sudah kosong dan malaikat mengumumkan tentang kebangkitan Yesus Kristus serta memerintahkan mereka, salah satunya Maria Magdalena, untuk memberitahu murid-muridnya. Kira-kira begitu ya intinya. Nah, kita akan fokus ibu-ibu tempat ini, kita akan belajar sama-sama dari Maria Magdalena ini. Ini pesan Paskah kita. Yang pertama, masa lalu yang hancur tidak membatalkan rencana Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Masa lalu yang hancur tidak membatalkan rencana Tuhan. Mari buka Alkitab ibu-ibu, Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk perhatikan, sama-sama kita baca Lukas 8 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yang percaya katakan amin. Nah, Ibu perhatikan dari kisah dari ayat yang kita baca ini, kita tahu bahwa Maria Magdalena itu punya masa lalu bahwa dia pernah terikat dengan 7 roh jahat. Oh, Ibu bisa bayangkan, Maria Magdalena ini punya masa lalu yang cukup kelam. Dan apa yang kita baca tadi, ketika Yesus berkeliling, berjalan, menginjil, dia disertai dengan 12 muridnya, betul? Dan disertai dengan perempuan-perempuan. Salah satunya adalah Maria Magdalena, salah satunya adalah namanya Susana. Ya, dulu tahun 80-an ada lagu Susana, ya. Susana. Dan I'm crazy loving you ya, gitu ya, waktu kita masih sekolah. Enggak ada yang tahu. Atau pura-pura enggak tahu. Dan Alkitab berkata demikian, mereka ini perempuan-perempuan ini melayani Yesus Kristus dengan hartanya. Ya, ternyata wanita-wanita itu yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, ikut mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi dan ikut support dengan uang mereka. Ya, pelayanan Yesus Kristus disupport dengan dana dari mereka. Baik, kita kembali ke Maria Magdalena. Perhatikan, ketika Maria Magdalena kerasukan 7 roh jahat itu, 7 ibu-ibu, bayangkan. Saya berusaha memahami dan saya ngerti ya kira-kira ibu-ibu. Dirasuk 1 roh jahat aja orang itu bisa terikat begitu rupa. Ini dirasuk 7 roh jahat. Memang tidak disebutkan apa aja roh jahat itu, tapi Bu pernah baca nggak ketika Yesus berkata demikian, orang yang sudah bertobat itu hatinya bersih. Betul kan? Iblis sudah keluar dari hatinya. Tapi iblis ini muter-muter. Dia cari tempat. Betul kan? Dia cari tempat dan dia kembali lagi ke tempatnya yang pertama dulu. Dan waktu dia lihat tempatnya yang pertama dulu udah bersih, kosong, dia panggil 7 temannya lagi. Ingat itu? Dia panggil 7 temannya lagi dan Alkitab berkata demikian, hidupnya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ibu perhatikan, ya. Makanya ibu-ibu jangan sampai hatimu kosong. Oleh kosong, lek kosong dimasuki roh jahat. Enggak 1, dia panggil teman-temannya 7. Kene ojo seneng lamun. Ya. Ojo seneng bengong. Daripada bengong lebih baik muji Tuhan. Nyembah Tuhan, berdoa. Ya timbangane nganggur, meneng-meneng, biasanya wong lek nganggur itu terus ngerasani orang. Biasanya, tapi di sini enggak ada.
Oh gak ono kerjaan tak ngerasani wong. Makanya kalau lagi santai, perhatikan jangan lupa terkonek sama Tuhan. Setuju? Harus terus terkonek sama Tuhan, jangan sampai kosong. Jangan sampai pikiran kosong, jangan sampai hati kosong. Setuju? Nanti kosong, iblis yang dulu datang, lihat lagi, loh omaku kosong, resik saya kira masuk lagi. Jadi ibu bisa bayangkan satu roh jahat aja sudah hancur hidupnya, ini 7. Saya coba bayangkan bagaimana masa lalunya Maria Magdalena. Tentu saja saya pikir dia hancur hidupnya, dia terikat begitu rupa, dan ketika ketemu Yesus, kok bisa ya Yesus itu milih Maria ini jadi salah satu saksinya. Semua katakan wow. Mari ibu saya kasih tahu ya, semua orang punya masa lalu, apapun itu masa lalu. Tapi perhatikan, dengarkan saya baik-baik, tapi dalam Yesus semua orang punya masa depan. Satu tok yang tepuk tangan itu pun yang ulang tahun pernikahan hari ini. Tepuk tangan yang keras. Amin. Semua orang punya masa lalu. Ya, tidak perlu menghakimi masa lalu seseorang. Tapi di dalam Yesus Kristus selalu punya masa depan. Yang setuju katakan, amin. Kita coba lihat perubahan hidup dari Maria ini ketika dia ketemu dengan Yesus. Dan ketika dia terima mujizat dari Yesus. Ketika dia dirasuk 7 roh jahat, saya percaya dia hidupnya terbelenggu. Bayangin 7 roh jahat. Kalau 7 roh jahat itu bekerja bersama-sama rusak hidupnya Maria. Ya. Saya percaya bahwa ketika roh jahat itu ada dalam hidupnya Maria, itu hidupnya betul-betul dalam ikatan, dalam penderitaan yang luar biasa, dalam tekanan yang luar biasa. Ya ibu-ibu ya. Dan satu roh jahat itu hidup sudah rusak, apalagi sampai 7. Ya, Maria tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Hidupnya dikendalikan sama roh jahat itu. Kalau dia tidak punya kendali atas hidupnya sendiri, berarti Maria ini tidak punya kendali atas masa depannya. Hidupnya betul-betul dirusak sama roh jahat. Lalu ketika dia ketemu Yesus Kristus, perhatikan, dia dimerdekakan dari ikatan-ikatan roh jahat itu. Maria jadi orang yang betul-betul merdeka. Yesus membebaskan dia dari 7 roh jahat. Dia betul-betul dimerdekakan sama Tuhan. Dan perhatikan, setelah dia mendapat kelepasan dari Tuhan, Maria komitmen mengabdi dan mendukung pelayanan Yesus Kristus. Dan disebutkan tadi, Maria ini mendukung pelayanan Yesus Kristus melalui hartanya. Ketika dia ketemu Yesus, dia sadar Yesus yang bisa merubah hidupnya. Lalu dia hatinya mulai tergerak untuk mengabdi, untuk melayani Yesus Kristus, dan untuk setia pada Yesus Kristus. Dia jadi pengikut yang setia sampai ke Gunung Golgota. Amin. Setuju ibu-ibu? Sementara murid-murid yang lain ketakutan, Maria ada di situ. Perempuan loh ini. Ibu perhatikan, semakin dekat dengan salib Kristus, semakin sedikit orangnya. Betul? Waktu Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, berapa orang di situ? 5.000. Betul? Waktu makan malam terakhir, perjamuan terakhir, berapa orang di situ? 12. Waktu di Taman Getsemani, berapa orang di situ? 3. Betul? Waktu di kayu salib, berapa orang di situ? Enggak ada. Cuman 1 tok Yohanes, betul? Dan Maria Magdalena. Tambah dekat dengan salib Kristus, tambah sedikit pengikut Yesus. Makanya ibu perhatikan orang Kristen, tambah dikit dengan kayu salib, biasanya makin gak setia. Tapi hari ini, orang ibu RWM dikasih tahu, kita harus makin setia sama Tuhan Yesus. Amin. Dengan apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita, ayo muncul dari hati kita pengabdian kepada Yesus Kristus, dan keinginan untuk melayani Tuhan Yesus dengan apapun yang kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Dari sini ibu kita belajar bahwa Maria itu punya masa lalu yang hancur, masa lalu yang kelam. Tapi bukan berarti itu membatalkan tujuan Yesus dalam hidup Maria. Betul? Yesus membebaskan Maria, mengampuni Maria, dan memilih Maria jadi salah satu saksinya.
Setiap orang, mari saya ulang lagi, setiap orang punya masa lalu. Tapi setiap orang yang ketemu Yesus, hidupnya punya harapan dan punya masa depan. Ibu-ibu perhatikan, hidup kita dulu mungkin kurang baik. Mungkin kita tidak separah Maria Magdalena, tapi mungkin ada kurang baiknya. Tapi bersyukur ya ibu-ibu, kita ketemu Yesus Kristus hari ini. Dan sekarang saya menghadapi orang-orang, bertemu dengan orang-orang yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang punya iman dan punya kesetiaan mengiring Yesus Kristus. Ibu perhatikan, Alkitab itu dipenuhi dengan kisah-kisah orang yang tidak sempurna, yang menerima belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak mereka. Tuhan Yesus menerima orang-orang yang tidak sempurna itu dan dimasukkan ke dalam rencananya yang sempurna. Paskah, perhatikan ibu, Paskah itu bicara tentang Tuhan yang mengasihi kita semua. Paskah bicara tentang Tuhan yang tidak pernah menolak siapapun dari kita. Hari Minggu kemarin saya sampaikan firman Tuhan, Paskah itu seperti Yesus meninggalkan 99 dan mencari satu yang hilang. Kita bilang itu sembrono, kita bilang itu gegabah, kita bilang itu nekat, sampai kita tahu bahwa yang satu itu ternyata kita. Amin. Itu yang dilakukan Yesus Kristus buat kita semua. Seburuk-buruknya masa lalu kita ibu-ibu, tidak akan pernah membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Asal kita mau mengabdi dan melayani Yesus Kristus. Sama seperti Maria yang kita pelajari hari ini. Maria itu bisa dipilih Tuhan jadi saksinya, walaupun punya latar belakang yang buruk. Tuhan, kalau bisa memilih Maria, maka Tuhan juga bisa memilih kita semua. Ibu-ibu hari ini yang sudah ketemu Yesus dan hidupnya diubahkan sama Yesus. Ayo kita semua mengiring Yesus. Setuju? Paskah itu mengingatkan kita bahwa Yesus sudah lakukan semuanya buat kita. Sekarang yuk kita mengiring Yesus. Yang setuju katakan, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Maria kita belajar bahwa kasih yang tetap menyala di saat gelap. Sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3. Kasih yang tetap menyala di saat gelap. Bapak perhatikan, tadi ayat yang kita baca berkata demikian. Pagi-pagi benar Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome datang ke kubur Yesus. Sementara 11 murid Yesus yang lain, yang utama pada nggak kelihatan batang hidungnya. Pada sembunyi semua. Oke ibu, sebelumnya Thomas pernah berkata demikian. Ayo, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Wah, semua katakan wow. Thomas ngomong gitu ibu, bayangkan. Ya, Thomas ngomong gitu. Tapi dia nggak ada di situ. Petrus ibu, perhatikan. Petrus juga pernah ngomong begini. Guru, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus tuh ngomong gitu, ya. Tapi Petrus nggak ada di situ. Bahkan Petrus sempat menyangkal Yesus Kristus. Dan kalau ibu baca Matius 26 ayat 56 berkata demikian, semua murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Ibu-ibu, ini laki-laki yang banyak koar-koar biasanya nggak terjadi. Aku mau mati. Wah, yalah. Menyangkal Yesus Kristus. Ayo, kita bersama-sama Yesus. Kita mati sama-sama. Enak ngomong ya ibu ya. Tapi enggak ada semua. Enggak ada juntrungannya, enggak ada batang hidungnya. Sementara Maria Magdalena yang enggak banyak koar-koar, enggak banyak ngomong, tapi ngalami Tuhan dalam hidupnya, diam-diam, dia selalu ada di peristiwa Yesus Kristus. Dia ngiring Tuhan, dia tidak banyak omong, dia punya sesuatu dikasihkan buat pelayanan Yesus Kristus. Dia punya uang, ini aku mendukung pelayanan Yesus Kristus. Sementara Yesus disalib, dia ada di situ. Sementara Yesus disiksa, dia ada di situ. Sementara Yesus mati, dia ada di situ. Sementara Yesus dikubur dan bangkit kembali, dia juga ada di situ. Tidak banyak omong, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Ibu-ibu Maria Magdalena ngajari kita, mengiring Yesus. Tidak perlu banyak omong, tapi tunjukkan saja dalam tindakan. Kok diam aja, sudah panjang lebar gini loh. Sudah panjang lebar, tidak ada tepuk tangannya gitu toh.
Wis gak perlu ngomong, gak perlu koar-koar. Kalau sudah memberi gak perlu ngomong. Biar Tuhan yang tahu. Amin. Kalau sudah ngasih tangan kanan, tangan kiri gak perlu tahu. Ya, kalau seperti yang saya cerita hari Minggu kemarin, kalau sudah ngirim pisang molen, nggak perlu kasih tahu. Dan Ibu setelah saya saksi itu, Ibu perhatikan, malamnya ada orang kirim pisang molen, ada tulisan pisang molen ini bukan apa? bukan salah kirim. Lo yang tahu ini berarti yang ngirim ini. Pisang molen ini bukan salah kirim, silakan menikmatinya. Jadi paketnya nggak ada namanya ya. Kalau diantara ibu-ibu yang ngasih, ya terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kok cuma satu yang ngirim ya. Ayo balik lagi ke Maria. Ibu perhatikan, sementara murid-murid Yesus yang banyak ngomong, yang keluar-keluar itu nggak menunjukkan batang hidungnya. Maria, perempuan loh ini, wanita nih, yang katanya lemah ini, yang katanya makhluk halus ini. Kan gitu kan. Katanya wanita itu kan halus kan memang. Yang enggak banyak omong tapi dia selalu ada di situ. Semua katakan wow. Wow, ini ibu perhatikan menunjukkan betapa Maria mengasihi Yesus Kristus. Amin. Betapa Maria itu setia sama Yesus Kristus. Ini menunjukkan pada kita semua bahwa kasih Maria itu tetap menyala di saat gelap. Betul? Di saat gelap, murid-murid Yesus yang bilang mengasihi Yesus itu enggak ada semua. Maria ada loh. Maria Magdalena ada. Mungkin dia enggak ngomong, aku enggak wani, tapi ditunjukkan dengan tindakan. Dan tahu enggak Ibu, keberanian Maria ini, langkah imannya ini, membuat Maria melihat mujizat loh. Batu yang begitu besar itu bisa geser, bisa pindah. Yang menyaksikan pertama itu Maria Magdalena. Keberanian, langkah iman Maria ini membuat dia melihat mujizat dari Tuhan. Ibu perhatikan hari ini kalau ibu sedang berharap sesuatu mujizat dari Tuhan, miliki keberanian, miliki langkah iman, miliki kesetiaan pada Tuhan, jalan, hadapi bersama dengan Tuhan. Nantilah kita akan lihat batu besar itu digulingkan sama Tuhan. Amin. Coba salami kanan kiri ibu katakan, seperti Pak Luki itu tadi. Kepanjangan kan tadi deh. Nanti lihat kuburnya kosong, ada kebangkitan, ada kehidupan buat kita semua. Yang setuju katakan, amin. Ayo ibu-ibu yang sudah mengalami kebaikan dari Tuhan, mari tunjukkan dengan kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Melayani, enggak usah banyak omong, tapi langsung dengan tindakan, dengan perbuatan. Amin. Enggak usah lihat kanan, enggak usah lihat kiri. Fokus sama Yesus. Setia sama Yesus bahkan pada masa-masa yang sulit seperti Maria. Ketika orang-orang lari dari Yesus, Maria ada di situ, setia pada Yesus. Ibu-ibu bukan, ayo kita ngiring Tuhan. Bukan hanya saat keadaan kita sedang diberkati. Tapi waktu kita sedang dalam masa-masa sulit, disitulah Tuhan ingin lihat iman kita. Ini masa-masa sulit loh ibu-ibu. Sementara yang lain lari sembunyi, Maria dengan keberaniannya melangkah melewati masa-masa sulit itu. Dan dia jadi saksi pertama melihat mujizat Yesus Kristus. Bersyukur buat kita yang sudah diubahkan sama Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Amin. Harus terus lanjut, harus terus setia sama Tuhan, harus terus melayani Tuhan. Saya selalu bilang gini sama setiap orang yang saya ketemu. Masih hidup? Masih punya nyawa? Masih melayani Tuhan. Amin. Coba semua periksa masih ada nafasnya. Masih hidup, masih punya waktu, melayani Tuhan. Amin. Enggak bisa WL, sapa sing ngongkon jadi WL. Enggak bisa khotbah, sapa sing ngongkon jadi pengkhotbah. Layani Tuhan bisa di mana-mana. Amin, bisa di mana-mana. Dengan apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita. Masa enggak ngerti panggilan kita, pasti tahulah. Ngerti kan? Pasti tahu kita ini domba. Ya kan? Yesus itu gembala kita. Domba mendengar suara gembalanya. Pasti dengar, pasti tahu, oh Tuhan tuh maunya begini sama aku toh. Aku kerjakan. Seperti Maria Magdalena. Bersyukur ibu-ibu ya, sampai hari ini kita menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Ayo setia sama Tuhan.
Jangan cepat-cepat parkir. Semua katakan jangan cepat-cepat parkir. 1, 2, 3. Jangan cepat-cepat parkir. Oke? Masih hidup, masih bernyawa, layani Tuhan. Tidak perlu lihat orang lain, lihat sama Yesus Kristus saja. Yang setuju katakan, amin. Baik, itu yang kedua. Yang masih ingat yang pertama? Apa itu? Ayo. Masa lalu yang hancur tidak membatalkan rencana Tuhan. Yang kedua, kasih yang tetap menyala di saat gelap. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, berikan. Berlari membawa kabar baik. Semua katakan 1, 2, 3. Berlari membawa kabar baik. Tadi kita baca demikian ibu-ibu, malaikat itu bilang begini. Ia telah bangkit, sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ibu bayangkan, waktu Maria lihat kubur itu kosong, Maria itu sempat kaget, sempat takut. Lah, kok ternyata begini? Ya, padahal dia sempat ngomong begini, siapa ya yang gulingkan nanti batu yang nutup kubur, ya betul ya? Jadi begitu batu yang menutup kubur itu terguling malah heran. Loh, kok terguling ya? Nah, lalu malaikat bilang begini, kasih tahu murid-murid yang lainnya bahwa Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya. Perhatikan, dengan segera Maria cepat-cepat lari, walaupun masih takut, dia cepat-cepat lari untuk kasih tahu murid-muridnya, murid-murid Yesus Kristus, termasuk Petrus di situ. Perhatikan ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca dalam Yohanes 20:18, Maria itu bilang begini, dia lari ketemu Petrus dan dia bilang begini, aku telah melihat Tuhan. Dia bilang begitu, aku lihat Tuhan. Kalau tadinya dia lari dengan ketakutan, tapi begitu dia share firman Tuhan, begitu dia share kabar baik itu, dengan penuh keberanian, dengan penuh sukacita dia bilang gini, aku telah lihat Tuhan. Wah, Maria jadi saksi, jadi kunci saksi yang kasih tahu tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ibu-ibu, mari saya kasih tahu, berapa banyak yang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Pernah mengalami kebaikan Tuhan? Pernah dapat mujizat dari Tuhan? Harus kasih tahu orang lain, bilang begini, aku telah melihat Tuhan. Amin. Kasih tahu teman-teman, aku telah melihat Tuhan Yesus. Apa buktinya? Aku dapat mujizat dari Tuhan. Amin. Batu yang nutup kubur itu sudah disingkirkan sama Tuhan. Aku yang dulu sakit disembuhkan sama Tuhan. Aku yang dulu terikat disembuhkan sama Tuhan. Dilepaskan sama Tuhan. Sekarang hidupku diberkati. Aku dulu yang suka ngamuan. Sekarang banyak tertawa. Sekarang aku banyak tertawa. Tahu kenapa? Karena hatiku mengalir sungai sukacita. Itu yang kasih tahu. Oh, itu namanya Paskah. Semua katakan wah. Ibu-ibu, pesan Paskah itu harus disampaikan buat orang lain juga. Sama kayak Maria Magdalena. Cerita, aku telah melihat Tuhan. Wow. Ojo disimpen dewe. Amin. Harus berani cerita sama orang lain. Yang percaya katakan amin. Jadi punya keberanian, punya damai sejahtera, punya sukacita untuk cerita tentang Yesus. Itu Paskah. Dari Maria ibu kita belajar begini. Yang pertama, bahwa masa lalu Maria yang hancur tidak membatalkan rencana Tuhan buat Maria. Maria tetap dipakai Tuhan jadi saksinya. Kalau Maria bisa dipakai Tuhan, kita pun juga bisa dipakai Tuhan. Saya percaya di sini tidak ada yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Gak pernah kan? Ada. Kalau satu ya. Enggak bercanda. Enggak ada. Bisa di tempat ini semuanya baik-baik. Amin. Ini contoh yang paling parah. Ada 7 roh jahat dalam hidupnya. Dimerdekakan sama Tuhan, dipilih Tuhan. Kalau Tuhan bisa milih Maria, Tuhan bisa milih kita juga. Lihat, yang kedua dari Maria kita belajar kasih yang tetap menyala di saat gelap. Dalam keadaan yang sulit, Maria menunjukkan kesetiaannya sama Tuhan. Sementara yang lainnya lari, Maria terus setia sama Tuhan. Itu pesan Paskah buat kita semua. Dalam keadaan apapun, ayo setia sama Tuhan. Bukan hanya waktu dompet kita penuh, tapi waktu keadaan kita sedang dompet kita kering, kita harus tetap setia sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, perhatikan.
harus berlari membawa kabar baik. Ibu-ibu tempat ini, ayo lari cerita sama orang tentang Yesus Kristus. Itu pesan Paskah buat kita semua. Sekarang kesimpulannya, perhatikan Ibu, perhatikan. Saksi pertama di pagi Paskah dipercayakan kepada seorang wanita. Berita keselamatan kekal pertama kali disampaikan kepada wanita bernama Maria Magdalena. Ini menunjukkan bahwa ibu tempat ini, bahwa wanita itu punya peran yang sentral. Wanita punya peran yang penting dalam menyebarkan kabar baik. Wanita-wanita dipakai Tuhan. Berarti kita semua ibu-ibu tempat ini punya peranan penting dalam hidup ibu-ibu. Amin. Jadi saksi Yesus. Ibu-ibu punya keluarga. Ibu-ibu punya peranan penting di keluarga itu. Ibu-ibu ditaruh Tuhan di gereja ini. Berarti ibu-ibu punya peranan penting di gereja ini. Apapun yang ibu pekerjakan itu penting di gereja ini. Sentral, punya peranan penting yang harus kita kerjakan panggilan Tuhan. Dan berarti kan seperti Maria, setiap dari kita dipanggil menjadi saksi akan kasih, kuasa dan kebangkitan Tuhan di tengah dunia ini. Siapapun kita dipanggil Tuhan jadi saksinya. Yang cerita tentang Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Ada 3 dimensi kehidupan seorang saksi Kristus. Saya percaya ibu dan tempat ini adalah saksi-saksi Kristus. Ada 3 dimensi yang kita hadapi. Yang pertama, punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu ibu-ibu. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya buat kita. Sejarah kelam kita sudah ditebus sama Tuhan. Nah, kita berkata demikian, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Amin. Saya suka bilang begini ibu-ibu. Orang Kristen yang sudah terima Yesus Kristus dalam hidupnya tidak punya masa lalu. Amin. Tidak punya masa lalu lagi. Karena dia ciptaan yang baru. Dengan tugas yang baru, dengan satu panggilan yang baru dari Yesus Kristus. Itu masa lalu. Yang kedua, masa kini, sekarang ini. Saksi Kristus di masa kini harus menunjukkan kebaikan Tuhan. Membalas kebaikan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan kesetiaan kita. Setia sama Tuhan. Amin. Setia sama Tuhan, setia dengan panggilan. Ada kasih yang kita tunjukkan di tengah ketiadaan harapan. Mungkin hari-hari ini ibu-ibu sedang mengalami hal yang berat dalam hidup Bapak Ibu-ibu tempat ini. Tapi jangan mundur dari Tuhan. Amin. Harus setia sama Tuhan. Iman itu justru kelihatan waktu kita sedang menghadapi persoalan. Kalau kita sedang enak hidupnya, kita gampang ngomong iman. Betul? Tapi kita tidak akan teruji iman kita. Seperti Maria, sementara yang lain lari ketakutan, Maria dengan penuh keberanian datang ke kubur Yesus. Itu punya resiko loh ibu-ibu. Itu punya resiko, tapi dia hadapi semua itu. Tidak banyak omong, terus dia lakukan dengan kesetiaan pada Tuhan Yesus. Hari ini, lalu perhatikan, saksi Yesus punya masa depan. Semua bilang masa depan. Hari ke depan ibu-ibu, ada misi dari Tuhan, ada tugas dari Tuhan. Seperti ketika malaikat itu bilang sama Maria, kasih tahu yang lain, Yesus hidup. Pesan itu sampai kepada kita sampai hari ini. Pesan yang sama, kasih tahu sama yang lain bahwa Yesus hidup. Amin. Yesus hidup dalamku. Yesus sudah membuat mujizat dalam hidupku. Aku terima keselamatan, aku terima perubahan dalam hidup, itu yang harus kita ceritakan. Kita harus cerita sama orang lain, membawa kabar kebangkitan Yesus. Perhatikan, waktu Yesus mati, mati juga dosa kita. Waktu Yesus bangkit, bangkit juga harapan kita. Amin. Yang setuju katakan, amin. Pertanyaannya, kok panjang toh Pak? Banyak banget, masih setengah 12, karena kita akan selesai jam 2. Ayo kita di Paskah ini Ibu, kita renungkan sama-sama. Apakah sampai hari ini kita sudah menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus dalam setiap musim kehidupan kita atau belum? Setiap orang mengalami musim yang hidup dalam kehidupan kita. Ada musim enak, ada musim tidak enak. Kita sudah setia belum sama Tuhan? Lalu apakah kita memiliki keberanian untuk jadi saksi kebangkitannya di lingkungan kita? Apakah kita sudah berani cerita tentang Yesus buat teman-teman kita? Yang terakhir, langkah konkret apa yang akan kita ambil minggu ini untuk membagikan kasih dan kuasa Yesus kepada orang lain? Ada satu tindakan yang harus kita kerjakan Ibu untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau ibu-ibu bilang begini, Pak aku sudah mendoakan orang lain, teruskan pelayanan itu.
Pak, aku sudah memperhatikan orang lain, teruskan pelayanan itu. Jangan berhenti. Harus cerita, harus melayani Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin. Sampai kita selesai di dunia ini. Kemarin Ibu, ketika kita ada di rumah duka Pak Titus, saya juga menyampaikan sesuatu pesan Tuhan dari kitab Wahyu. Ketika orang percaya meninggal, dia beristirahat dari segala jerih payahnya. Dan semua hasil pelayanannya dinikmati ketika dia mengalami kematian. Ibu perhatikan, apa yang Ibu lakukan di gereja ini, sekecil apapun pelayanannya, mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apapun pelayanannya itu Tuhan ngerti. Kalau kita lakukan dengan setia, dengan tulus, dengan kasih kita, dengan pengabdian kita pada Tuhan, itu semua ditotal sama Tuhan Yesus. Diperhitungkan semuanya. Dan itu nanti kita akan nikmati hasilnya. Amin. Melayani Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, setia sama Tuhan, jangan menyerah. Amin. Apapun yang dihadapi, musim apapun yang kita hadapi, terus setia sama Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Terakhir, selamat merayakan Paskah. Kristus telah bangkit, hiduplah sebagai saksinya. Haleluya. Baik, ayo kita. Ibu-ibu, saya mau membagikan satu ayat yang ditulis di Alkitab berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hari ini kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita meresponinya dengan hidup takut Tuhan. Mari kita meresponinya dengan hidup melayani Tuhan. Mari pakai hidup kita jadi saksi Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Saksi pertama Yesus bangkit itu adalah seorang wanita. Wanita punya peranan penting dalam pelayanan Yesus Kristus. Wanita itu berharga di mata Yesus Kristus. Mari ibu-ibu tempat ini, kita mengerti panggilan itu dalam hidup kita. Sebagai wanita kita pun dipilih Tuhan jadi saksinya. Dan ketika Tuhan memilih kita, Tuhan pasti memberikan kemampuan buat kita. Tuhan pasti memberikan kuasanya buat kita semua. Mari kita setia pada Tuhan, mengiring Yesus. Dengan langkah iman kita, kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus Kristus. Biar dari mulut kita menceritakan tentang Yesus Kristus, tentang kebaikan Tuhan, tentang perubahan dalam hidup kita yang sudah dilakukan Yesus Kristus. Makasih Bapa yang baik, hamba-Mu telah menyampaikan pesan Paskah-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus membantu kami menerjemahkan lebih sederhana lagi. Hamba terbatas Tuhan, tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas kuasanya. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan lebih sederhana lagi, menerangkan lebih baik lagi, membantu kami mengingatkan firman Tuhan hari ini, dan membantu kami melakukan pesan Paskah yang kami dengar hari ini. Hamba berdoa Tuhan supaya tanah firman yang ditaburkan semuanya tetap beri tanah hati yang baik, supaya boleh berakar, bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan,